Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salandelina dengan NIM 45225007. Saya berasal dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Adapun materi yang ingin saya paparkan kali ini yaitu fungsi perencanaan. Sebelum memasuki pokok pembahasan, saya memiliki motivasi yaitu lawan rasa ragu, jangan bandingkan diri dengan orang lain, dan fokuslah pada diri sendiri. Pokok pembahasan meliputi pengertian perencana, fungsi perencana, persyaratan perencana, jenis-jenis perencana, unsur-unsur perencana, dan contoh perencana. Pengertian perencanaan menurut dua ahli. Yang pertama, Robin dan Coulter, menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang meliputi penetapan tujuan organisasi, perumusan strategi untuk mencapainya, serta penyusunan rencana guna mengintegrasi dan mengkoordinasikan aktivitas kerja. 2. Geometri perencanaan adalah proses memilih dan menghubungkan fakta, kemudian membuat serta memakai asumsi tentang masa depan untuk menggambarkan dan merancang kegiatan yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Baik, selanjutnya fungsi perencanaan menurut Robin dan Coulter. Pertama, sebagai panduan arah. Perencanaan memberi arah yang lebih jelas agar pencapaian tujuan lebih terkoordinasi dan terstruktur. Kedua, sebagai upaya mengurangi ketidakpastian. Membantu menghadapi perubahan dengan meminimalkan risiko melalui analisis kondisi internal dan eksternal. Ketiga, sebagai penghemat penggunaan sumber daya. Memastikan pengguna sumber daya yang terbatas secara efisien dan efektif. Keempat, sebagai dasar penetapan standar dan evaluasi. Menjadi acuan untuk menetapkan program kerja, indikator kinerja, serta menilai keberhasilan dan melakukan koreksi bila ada penyimpangan. Selanjutnya, persyaratan perencanaan. Pertama, faktual atau realistis. Rencana harus dibuat berdasarkan kondisi nyata organisasi. Dengan memahami fakta yang ada, rencana dapat disusun sesuai kemampuan sehingga tidak terlalu idealis atau sulit diterapkan. Kedua, logis dan rasional. Setiap langkah dalam perencanaan harus masuk akal dan dapat dijelaskan dengan jelas. Rencana yang logis memudahkan semua pihak memahami dan melaksanakan secara efektif. Ketiga, fleksibel. Perencana yang baik mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, karena lingkungan organisasi bersifat dinamis. Rencana harus memiliki ruang untuk divisi bila ada kondisi baru. Keempat, memiliki komitmen. Rencana memerlukan dukungan dan kesediaan semua anggota organisasi. Dengan komitmen bersama, pelaksanaan rencana dapat berjalan konsisten dan mencapai tujuan. Kelima, komprehensif. Perencanaan harus menyeluruh dan mempertimbangkan semua bagian organisasi. Dengan melihat seluruh aspek yang terkait, setiap unit kerja dapat bergerak secara terpadu menuju tujuan bersama. Jenis perencanaan ada 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan keluasan dan jangka waktu pencapaian. A. Rencana strategis atau jangka panjang. Rencana strategis berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, biasanya untuk periode 3-5 tahun atau lebih. Rencana ini menetapkan arah besar organisasi dan menjadi dasar keputusan penting. B. Rencana taktis atau jangka menengah. Rencana taktis menghubungkan rencana strategis dengan pelaksanaan di lapangan, berlaku 1-3 tahun, dan lebih spesifik pada unit atau divisi tertentu. C. Rencana operasional atau jangka pendek. Rencana operasional berkaitan dengan kegiatan rutin dan harian yang memastikan tujuan dapat dicapai. Biasanya mencakup periode mingguan hingga bulanan dan berisi langkah teknik seperti jadwal kerja, pembagian tugas, dan pengaturan inventaris. Kedua, berdasarkan tingkat kejelasan. A. Rencana spesifik atau specific plans. Rencana ini disusun secara detail, mencakup sasaran yang jelas, batas waktu, serta langkah pelaksana yang konkret, karena sangat terstruktur dan tidak memberi ruang interpretasi bebas. Rencana spesifik cocok digunakan pada kondisi organisasi yang stabil dan mudah diprediksi. B.
Rencana direktif atau directive plans. Rencana direktif bersifat umum dan memberikan panduan besar dalam pengambilan keputusan. Meskipun arahnya jelas, pelaksanaan masih diberi fleksibilitas untuk menyesuaikan cara terbaik sesuai situasi di lapangan. Rencana ini ideal digunakan dalam kondisi yang dinamis dan cepat berubah. 3. Berdasarkan frekuensi penggunaan. A. Rencana sekali pakai atau single as plans. Rencana yang hanya digunakan untuk kegiatan tertentu yang berlangsung sekali atau bersifat sementara. Setelah tujuannya tercapai, rencana ini tidak dapat dipakai kembali. Contohnya, rencana pelaksanaan acara besar. B. Rencana berulang atau terus-menerus, standing plans. Rencana yang digunakan secara terus-menerus untuk mengatur kegiatan rutin organisasi. Contohnya, kebijakan perusahaan atau pedoman etika kerja. Rencana ini bersifat jangka panjang dan hanya direvisi bila diperlukan. Selanjutnya, unsur perencanaan. Berikut konsep 5W plus 1H. Pertama, what, yang dimana jelaskan unsur yang menentukan tujuan, kegiatan, serta hasil yang diharapkan dari perencanaan. Kedua, why, unsur ini menunjukkan pentingnya kegiatan tersebut dan manfaat yang ingin dicapai. Wow, menetapkan pihak atau individu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana. When, unsur ini memastikan kegiatan berjalan sesuai time frame yang ditentukan. Where, unsur ini menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir, how, unsur ini berisi langkah-langkah, metode, prosedur, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana. Baik, selanjutnya materi terakhir, contoh perencanaan operasional jangka pendek. Tema, kegiatan harian atau bulanan. Contoh bagian produksi menyusun rencana operasional bulanan. Target produksi 20.000 unit per bulan. Jadwal shift karyawan, pengadaan bahan baku mingguan, pemeriksaan mesin setiap hari Senin. Jenis rencana operasional, pendek, teknis, rinci. Kesimpulan saya dari materi tersebut adalah perencanaan adalah proses awal dalam manajemen yang berfungsi menetapkan tujuan serta menentukan strategi dan langkah-langkah sistematis untuk mencapainya. Perencanaan memberikan arah bagi organisasi, mengurangi ketidakpastian, menghemat sumber daya, serta menjadi dasar penetapan standar dan evaluasi kinerja. Agar efektif, perencanaan harus realistis, logis, fleksibel, memiliki komitmen, dan komprehensif. Berbagai jenis rencana strategis, taktis, operasional, spesifik, direktif, rencana sekali pakai, dan rencana berulang digunakan sesuai kebutuhan organisasi untuk memastikan kegiatan berjalan terarah, terkoordinasi, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.